Anda masih menyaksikan Kabar Petang. Pemirsa, kasus pembunuhan terhadap seorang anggota Paskibra di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara terungkap. Pelaku nekat membunuh karena ingin menguasai harta korban. Pelaku juga mencabuli korban sebelum dibunuh. Penyidik Satreskrim Polres Mandailing Natal menangkap tersangka Yunus 25 tahun di tempat persembunyiannya di Desa Bondakase, Kecamatan Natal. Yunus adalah pelaku pembunuhan dan pencabulan seorang anggota Paskibra. Korban adalah siswi salah satu sekolah menengah atas berusia 15 tahun di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pelaku yang merupakan mantan tetangga nekat membunuh korban karena ingin mengambil harta milik korban untuk membayar cicilan handphone pelaku. Menurut polisi, pelaku meminta korban untuk mengantarnya pulang usai mengikuti latihan pengibaran bendera. Namun di tengah jalan, korban dibawa ke area perkebunan sawit. Pelaku lalu mencabuli korban dan membunuhnya. Sehingga saat korban melawan tersangka panik, kemudian membunuh korban dan juga mencabulinya, dan kemudian mengkubur korban untuk menghilangkan jejak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang siswi SMA Anggita Paskibra di Mandailing Natal, Sumatera Utara menjadi korban kekejian mantan tetangganya sendiri. Pelaku mengubur jasad korban usai membunuhnya. Bagaimana kasus ini bisa terungkap? Sudah bersama kami Kapolres Mandailing Natal AKBP Ari Sofian di Paloh. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mas Aditya. Baik, Pak Kapolres, bagaimana kasus ini bisa terungkap mengingat pelaku ini sudah mengubur jasad korban sebelumnya untuk menghilangkan jejak? Ya, baik, sedikit kami jelaskan. Pada saat kita menerima laporan, pada saat hilangnya korban atas nama Diva Febriani tanggal 29 hari Selasa, kemudian di tanggal 30 Juli, orang tua korban membuat laporan kehilangan ke Polsek. Kemudian kita bersama masyarakat langsung bergerak untuk mencari. Dan pada saat itu kita menemukan sepeda motor yang bersangkutan dan kemudian ada laporan dari masyarakat pada tanggal 31 ditemukan sesosok mayat yang kemudian berdasarkan keterangan saksi menyatakan bahwa mayat yang kami temukan itu adalah Diva Febriani atas usia 15 tahun. Kemudian untuk melacak keberadaan pelaku, kami mengambil keterangan dari saksi-saksi, kemudian yang melihat sepeda motor korban, dan akhirnya kami berhasil menangkap pelaku di rumah kediaman sepupu dari pelaku. Demikian. Baik, Pak Kapolres, hubungan pelaku dan korban ini seperti apa? Apakah pelaku ini memang sudah mengincar korban ini sejak awal? Sudah direncanakan? Berdasarkan hasil penyelidikan kami sementara, untuk pelaku ini mengenal korban. Pada saat sehari sebelum dilakukannya tindak pidana tersebut, pelaku pada tanggal 28 melihat korban pulang sendirian. Sehingga pelaku berpikir untuk melunasi hutang, dia akan merampas HP-nya. Itu yang disampaikan oleh tersangka. Sehingga tersangka pada hari kejadian, hari Selasa, tanggal 29 Juli, kurang lebih sore hari, pukul 17.00, yang bersangkutan menunggu korban melewati jalan yang sudah diperkirakan oleh tersangka. Sehingga tersangka pada saat dia menunggu di SPBU Pergautan, tersangka langsung mengekori kemudian dan menyetop, menyatakan bahwa tolong antarkan saya untuk mengambil onderdil karena sepeda motor saya rusak. Gitu. Sehingga karena ada merupakan tersangka dan korban ini merupakan bertetangga, sehingga korban langsung mengiyakan dan ikut oleh tersangka. Begitu. Baik, apakah motifnya hanya ingin menguasai harta korban? Tadi kan Anda katakan bahwa motor korban ini ditemukan tidak jauh dari lokasi korban dikubur. Harusnya kan kalau misalnya memang ingin menguasai harta ya motornya duluan selain handphone ya tadi? Ya,
Terima kasih, Mas. Jadi awal niat dari tersangka adalah merampas HP. Kemudian untuk merampas HP tersebut sekaligus karena terlanjur sepeda motor dibawa, namun karena ketakutan sepeda motor tersebut disembunyikan di areal perkuburan. Sehingga dia meninggalkan sepeda motor tersebut di areal perkuburan. Jadi yang dibawa untuk dijual kembali adalah HP-nya. Begitu, Mas. Baik, lalu hukuman seperti apa yang disangkakan kepada pelaku ini? Kepada pelaku akan dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal 80 ayat 3 junto pasal 76, junto pasal 82 ayat 1, junto pasal 79E Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 33 KUH pidana dan atau pasal 365 KUH pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun hingga 20 tahun, Mas. Baik. Terima kasih Pak Kapolres Mandailing Natal AKBP Ari Sofandi Paloh telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.